Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya akan menyajikan satu video wawancara virtual antara Gembala Simeon Sulistyo dengan Evangelis Avraham Effendi Usman. Siapakah dia? Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan bisa melihat dan mendengar sendiri. Ya, video ini tanpa rekayasa supaya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menonton video ini. Oleh karena itu saya perkenalkan pewawancara kita adalah Gembala Simeon Sulistyo. Kemudian yang akan diwawancarai adalah Bapak Evangelis Avraham Effendi Usman. Mari kita dengarkan bersama-sama dan kita lihat untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Kali ini saya akan mengadakan sebuah wawancara dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk banyak mempertobatkan jiwa, baik yang belum pernah mengenal Kristus atau Mesias maupun sudah pernah menjadi umat Tuhan Yesus Mesias tetapi meninggalkan. Ya, beliau ini juga banyak mengembalikan ya orang-orang yang sudah meninggalkan, maksud saya sudah meninggalkan Tuhan dan akhirnya kembali lagi ke iman yang benar. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan berkenalan dengan seorang penginjil ini. Ya, penginjil ini luar biasa dari agama seberang dan dia saat ini akan membagikan kisahnya kepada kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menanyai beliau. Shalom Pak Effendi Usman. Shalom. Ya, mungkin silahkan bisa diperkenalkan diri Bapak supaya semua saudara kita yang melihat video ini bisa mengenal siapa Bapak sebenarnya. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kepada Mas Meon saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Effendi Usman. Nama baptis saya Avraham. Kalau nama keren yang sering dipanggil oleh orang itu ada bermacam-macam nama. Ada yang panggil saya Om Pen, ada juga yang panggil saya Pak Aceh. Bahkan di pedalaman saya ada yang panggil saya itu Pak Gule-Gule. Nah, karena saya sering bawa permen kemana-mana. Jadi setiap anak yang saya jumpai saya kasih permen. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Olia, Serabi Mekah. Daerah saya Kabupaten Biren. Saya tidak perlu sebut secara detail daerah saya itu dari mana, karena menyangkut beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan secara vulgar di media sosial. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Nah, saudara, saudara sudah tahu siapa Pak Effendi Usman ini ya. Dan ternyata beliau juga pernah belajar di pondok pesantren, saudara ya. Oh, benar begitu Pak ya? Iya benar Mas, saya pernah sekolah di pondok pesantren. Ya, berapa tahun Bapak di pondok pesantren itu? Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi selama 6 tahun saya di pondok pesantren itu. Kalau boleh tahu, apa nama pondoknya? Nama daerahnya Pesantren Ulumuddin Daerah Luxmawi. Kira-kira begitu Mas. Bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana bisa masuk pondok pesantren itu? Kenapa kok enggak di sekolah umum saja gitu? Kenapa kok Bapak bersekolah di pondok pesantren gitu? Kenapa enggak seperti pada anak-anak pada umumnya yang sekolah di sekolah umum? Saya masuk ke pondok pesantren terutama sekali itu untuk menuntut ilmu agama.
Karena utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, tunturlah ilmu itu dari ayunan sampai ke tiang lahat. Bahkan di sebuah hadis dikatakan utlubul ilmu walau bisin, tunturlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, tujuan saya masuk ke pondok itu sebenarnya cuma satu, menggali ilmu agama. Dan harapan mama saya ketika saya diantar ke sebuah pesantren itu cuma satu, agar saya menjadi ustadz pertama sekali, atau menjadi tungku kalau orang Aceh bilang, termasuk seperti ustadz, kiai, dan lain-lain. Nah, saya juga tidak tertarik untuk sekolah di sekolah umum, karena rata-rata di sekolah umum itu ilmu agama kan sangat minim ya. Nah, sementara kita tahu bahwa Aceh itu sangat identik, agamanya itu sangat kuat. Agama orang Aceh itu sangat kuat. Makanya rata-rata teman-teman saya itu sekolahnya di pesantren, jarang di sekolah umum. Walaupun banyak juga teman-teman saya di sekolah umum. Tapi intinya, pertama sekali saya sekolah di pesantren itu mencari satu. Yang pertama, saya menggali ilmu agama. Karena yang bisa membawa seseorang itu masuk surga itu karena ilmu agamanya itu semakin bagus, semakin mantap, semakin baik, sehingga bisa menjadi amal kebaikan ketika dia pulang ke akhirat nantinya. Nah, sebagaimana kita ketahui yang saya katakan tadi, yang saya katakan barusan ya Mas ya, sekolah umum itu jarang sekali mengajarkan tentang ilmu agama. Maka mama saya ketika saya tamat SD ya, begitu saya tamat sekolah SD dan sekolah dasar, mama saya langsung bilang ke saya, kamu ingin saya sekolahkan di pesantren. Nah, jadi begitu Mas, tujuannya satu, agar saya ingin menggali ilmu agama, hanya itu. Oke, gitu ya Pak ya. Baik, lalu bagaimana kisahnya Bapak ini kok bisa menjadi seorang Kristen? Apakah ada yang mempengaruhi ataukah diiming-imingi gitu ya? Ada sesuatu atau seseorang yang menawarkan sesuatu, baik mungkin harta, tahta, atau mungkin wanita begitu ya? Bisa diceritakan Pak, silakan. Iya benar, sekarang saya sudah menjadi seorang Nasrani, pengikut Kristus, pengikut Hamasyah. Jadi ceritanya itu sangat panjang ya, kalau saya ceritakan tidak akan habis waktu, tidak cukup waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan tidak cukup waktu kalau saya lihat sebulan malah ya, tidak akan cukup waktu. Tapi saya akan mempersingkat. Awal permulaannya saya bisa masuk Kristen itu ceritanya sangat panjang Mas. Awalnya itu saya pada tahun 2014 suka sekali dengan film sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Nah, sebagaimana yang pernah saya katakan di YouTube saya, di channel saya, bahwa saya juga punya usaha sapu lidi di Aceh. Walaupun usaha saya itu jatuh bangun, yang jelas saya punya usaha pada waktu itu. Nah, selesai saya sholat asar, saya iseng-iseng, saya ketik di Facebook saya, insya Allah pada tahun 2017 tukang sapu naik haji. Nah, saya sangat senang sekali dengan film sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Saya berkata, kalau dia bisa naik haji, saya juga yang punya usaha sapu lidi bisa naik haji. Cuma bedanya, kalau di sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI waktu itu, saya tukang sapu naik haji. Alhamdulillah pada waktu itu banyak sekali dapat dukungan dari teman-teman, terutama sekali komentar positif ya. Itu banyak sekali mereka mengatakan, alhamdulillah niat yang paling mulia, mudah-mudahan niatmu itu tercapai. Nah, berjalannya waktu Mas Meon, ada seorang ibu yang bernama Sofi Silalahi. Beliau komentar di kolom komentar saya, masuk di kolom komentar saya, beliau mengatakan, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan pada tahun 2017 kamu pergi ke Israel. Nah, awal mula pengenalan saya terhadap kekristenan sebenarnya di sini. Ketika
Ibu Sofi Silalahi ini mengatakan, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan kamu pada tahun 2017 pergi ke Israel. Nah, sebagaimana Mas Meon ketahui, dan ini tidak menjadi, bukan rahasia lagi bagi masyarakat umum ya, bahwa orang Islam itu sangat anti dengan nama Yahudi, sangat anti dengan kata-kata Israel. Apalagi saya waktu itu ketika saya mendengar Yahudi, mendengar Israel, itu yang keluar itu cacian, makian, walaupun saya tidak tahu. Yang penting saya benci saja sama mereka, benci sekali, sangat benci. Nah, singkat cerita Mas Meon, Ibu Sofi ini tidak membalas cacian makian saya. Saya caci maki Ibu Sofi ini. Saya bilang Kristen ini kurang ajar, Kristen biadab. Yesus juga, dia bukan Tuhan, dia manusia. Kenapa kalian orang Kristen menyembah manusia? Kenapa manusia kalian jadikan Tuhan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita manusia sementara dia tidak bisa menyelamatkan dirinya di kayu salib? Semua kata-kata itu yang berbau Kristen, yang berbau Katolik, saya ungkapkan semuanya. Walaupun tidak ada kaitannya sebenarnya komentar Ibu Sofi ini dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi karena begitu bencinya saya terhadap Israel, Yahudi, Yerusalem, sehingga kata-kata yang tidak pantas pun saya ucapkan. Nah, singkat cerita Mas Meon, Ibu Sofi ini tidak balas cacian saya. Beliau tidak pernah membalas makian, hinaan saya. Beliau ambil akun Facebook saya. Waktu itu akun Facebook saya Ompen. Beliau masukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, grup tersebut di Facebook, media sosial sampai detik ini itu masih ada. Saya ingat sekali pada waktu itu ketika terjadi debat, diskusi antara orang Islam dan orang Kristen, antara saya dengan orang Kristen, itu bukan mencari kebenaran, tetapi membenarkan argumentasi masing-masing. Setiap saya melihat postingan orang Kristen di grup itu bukan saya tanggap dengan baik, tapi saya caci maki. Saya hina, saya katakan kafir, saya jelek-jelekkan. Begitu juga dari seberang, dari Kristen, ketika mereka melihat postingan saya katakan Yesus itu bukan Tuhan, bukan jawaban yang mereka dapat, yang saya dapatkan di komentar itu, malah mereka caci maki saya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba ada seorang bapak yang selalu memperhatikan komentar saya di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, bapak itu selalu muncul dengan lemah lembut, dengan rendah hati, berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Selalu membalas komentar saya dengan kata-kata yang sangat sopan. Semarah apapun saya, sehebat apapun saya mencaci maki, kalau saya berhadapan dengan bapak itu, saya pasti bisa ngerem marah saya, karena beliau ini tidak pernah membalas cacian, hinaan, makian saya. Berbeda dengan orang Kristen pada umumnya di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Nah, sebenarnya dimulai dari ini, Mas. Nah, setelah itu bapak namanya Pak Kurnia Budi, beliau katakan kepada saya waktu itu, Mas Pendi, dari kemarin saya ikuti tulisan kamu di grup ini, tidak menunjukkan kalau kamu ini mantan santri. Nah, kata-kata Pak Kurnia Budi itu menjadi pukulan bagi saya, menjadi tamparan bagi saya. Saya sudah marah sekali, saya bisa dingin, bisa down saya. Akhirnya hati saya ngomong ya, karena omongan Pak Kurnia Budi itu begitu menyentuh hati saya. Beliau bilang, apa kamu bilang anak pesantren, mantan santri, tapi tulisan kamu tidak menunjukkan kalau kamu itu anak santri, mantan santri. Karakter dari segi, kalau saya melihat tulisan kamu jauh daripada kata-kata santri. Akhirnya Mas Meon iseng-iseng ya, akhirnya hati saya ngomong sama diri saya sendiri, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa dia lain daripada yang lain? Saya tidak mengatakan apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena orang Kristen juga sama dengan saya. Ketika saya caci maki, dibalas cacian itu. Ketika saya maki, dibalas makian itu. Ketika saya hina, dibalas hinaan itu. Tapi Pak Kurnia Budi berbeda dengan orang Kristen pada umumnya, sehingga hati dan pikiran saya terbuka ketika saya katakan, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Lalu iseng-iseng ya, saya mencari di internet. Saya ketik di Google, a Bible. Ketika saya ketik a Bible di Google, lalu saya search. Ketika saya mencari, keluar satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Seandainya Mas Meon waktu itu, ketika saya ketik di Google Bible, ayat yang keluar itu adalah di mana
Yudas Iskariot menjual firman, maka saat ini kita tidak bisa komunikasi dengan ini ya. Kita wawancara seperti ini. Begitu juga apabila ayat yang keluar di mana Petrus menyangkal Yesus, maka kita juga tidak ketemu pada kesempatan ini. Tetapi yang keluar itu adalah akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Satu ayat yang keluar. Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi, kata Yesua fi Injil Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca Yohanes 14 ayat 6, lalu saya merenungkan. Ketika saya merenungkan, saya teringat masa-masa saya di pesantren. Saya baca Al-Quran, tidak pernah ada satu ayat pun yang saya jumpai di Al-Quran seorang nabi dan rasul yang mengatakan sebagaimana Yesus Hamasiah katakan, Yesus Kristus katakan, akulah jalan, kebenaran, hidup. Banyak ayat, banyak hadis, banyak kitab menceritakan tentang banyak nabi dan rasul, tetapi tidak ada nabi dan rasul yang berani mengatakan sebagaimana Yesus Hamasiah katakan. Begitu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan Mas Meon yang saya kasihi, yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui ya, di Aceh itu Islamnya sangat kuat. Sangat kuat. Tidak mungkin saya ini menjadi orang Kristen. Apalagi latar belakang saya, mama saya antar saya ke pondok. Dan tujuan mama saya antar ke pondok itu sebenarnya selain mencari ilmu agama agar saya tidak keluar dari agama Islam, murtad daripada agama Islam. Tetapi begitu luar biasa Tuhan. Alkitab mencatat setelah saya masuk Kristen, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya Mas Mian tidak mau masuk Kristen. Berat sekali bagi saya, bagi orang Aceh itu untuk masuk Kristen itu berat. Ketika Al-Quran mengatakan inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, itu kami benar-benar berpegang teguh pada ayat itu, benar-benar berpegang teguh. Apabila ada orang Aceh yang masuk Kristen, maka orang tersebut kalau tidak mau kembali dalil Islam, tidak mau kembali kepada agama Islam, maka harus keluar dari tanah Aceh. Harus keluar. Kenapa? Karena memalukan bagi masyarakat Aceh. Nah, itu Mas Meon. Nah, lalu Alkitab juga mencatat yang memerlukan dokter itu adalah orang sakit. Yang memerlukan tabib itu adalah orang stres, orang yang tidak waras. Nah, sebagaimana saya pernah katakan di channel saya, Injil Kabar Baik Habaget, bahwa saya ini orang berdosa. Semua teman-teman yang kenal saya di Aceh itu tahu benar siapa saya. Orang jahat sekali saya. Kalau bahasa Aceh itu Mas, lem urung pali, saya orang jahat. Benar-benar pali, benar-benar jahat. Tetapi ketika saya membaca Injil Yohanes 14 ayat 6, satu ayat itu bisa mengubah semua kehidupan saya, semua pola pikir saya, aspek masalah iman semuanya berubah total. Bukan sebagaimana kita dengar yang beredar di lapangan, saya dicuci otak oleh orang Kristen. Tidak ada orang Kristen datang ke Aceh. Tidak ada orang Kristen datang ke rumah saya mengajak saya masuk Kristen, karena sehari-hari saya selalu di rumah buat sapu lidi. Tidak ada orang Kristen yang mengajak saya masuk Kristen. Begitu juga tidak ada orang Yahudi dan Nasrani kasih sembako kepada saya sehingga saya masuk Kristen, itu tidak ada. Iming-iming saya masuk Kristen apa? Tidak ada iming-iming. Iming-imingnya cuma satu. Saya bukan iming-iming ya. Saya sudah mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Hanya itu janji firman Tuhan Yesus Hamasiah. Yang lain tidak ada. Bahkan kalau saya kalau waktu bisa diulang 5 tahun yang lalu, saya disuruh masuk Kristen, saya tidak mau. Saya rindu sekali dengan mama, rindu sekali dengan anak saya dan dengan yang lain-lain. Bahkan sampai tiap malam saya sering sekali menangis. Saya bawa mama saya dalam doa. Saya percaya satu hal. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, satu orang percaya kepada Yesus maka seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Saya pegang firman itu dan saya bawa keluarga saya
kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti jamah. Dan saya juga kepingin sekali pulang. Bahkan kalau Corona ini sudah selesai, saya akan pulang ke Aceh. Apapun resiko, saya pikir Tuhan pasti menjaga dan melindungi saya. Karena Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai berkesudahan zaman. Maka dari itu, saya tetap akan pulang ke Aceh. Yang pertama sekali akan untuk menjenguk mama saya, karena mama saya juga sangat rindu kepada saya. Tetapi kalau saya disuruh balik ke Islam, saya sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus, di dalam Yeshua HaMashiach. Maka saya tidak mau kembali ke agama Islam, karena agama tidak bisa menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya adalah Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat dari segi kata agama, agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, a dan gama. Artinya a tidak, gama kacau. Jadi arti daripada agama adalah supaya tidak kacau. Nah, satu lagi, kalau dilihat dari bahasa Latin, agama ini itu berasal dari kata religate. Reli artinya diikat, gate artinya kembali. Jadi kita kembali diikat. Nah, maka Yesus datang untuk melepaskan saya dan teman-teman semuanya daripada ikatan-ikatan hidup di dalam agamawian. Begitu Mas Meon. Ya, luar biasa sekali saksiannya. Ya, Tuhan sendiri yang memilih, maka apapun, melalui apapun bisa, ya. Luar biasa sekali. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kalau orang dari keyakinan lain lalu pindah ke Kristen, pasti akan banyak tantangannya. Betul ya Pak ya? Mungkin dari keluarga ya biasanya ya, itu tantangannya pasti luar biasa. Bisa diceritakan ke kita nggak Pak di sini? Bagaimana tantangan apa saja yang Bapak hadapi ketika sudah memutuskan bahwa baik, saya akan jadi pengikut HaMashiach. Silakan Pak. Baik Mas Meon, sebagaimana kita ketahui ya, masuk Kristen itu sebagaimana saya katakan tadi tidak gampang. Tantangan dan rintangan itu pasti datang, dan saya sendiri mengalami hal yang sangat tidak bisa saya ceritakan. Saya anak tunggal ya, satu-satunya anak mama. Saya tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Tapi ketika saya masuk Kristen, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, mama saya itu nangis-nangis minta tolong saya pulang. Minta tolong saya pulang supaya saya kembali ke Islam. Tapi bukan berarti saya tidak sayang dan cinta sama mama. Setelah saya mengenal Kristus, mengenal HaMashiach, saya sangat mengasihi mama saya. Tetapi kalau untuk disuruh pulang saya untuk kembali ke Islam, saya lebih baik mati ya daripada saya kembali ke agama Islam. Karena saya sudah benar-benar mendapatkan keselamatan. Sebagaimana saya katakan tadi, agama itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dan untuk masuk surga itu kita tidak bisa nebeng. Contohnya, bapak kita Ustadz, Kiai, beliau seorang ulama, seorang tokoh besar ya, seorang baik, punya amal banyak. Kita tidak bisa nebeng untuk masuk surga. Tidak bisa nebeng masuk surga melalui beliau. Saya tidak bisa nebeng kepada beliau, tidak bisa nebeng siapapun, sama siapapun. Maka tantangan saya ketika saya percaya kepada Kristus itu berat sekali Mas. Sampai bagaimana istri saya, dia tidak mau lagi sama saya kecuali saya kembali kepada agama Islam. Lagi-lagi saya masuk Kristen itu tidak ada orang yang ajak, tidak ada orang yang iming-iming. Ya, yang ajak siapa? Ya Tuhan. Alkitab mencatat bukan kamu yang memilih aku sebagaimana saya katakan tadi, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara bisa melihat, maksudnya juga bisa melihat betapa beratnya apabila ada orang Islam itu masuk Kristen. Berat sekali. Bahkan ada beberapa orang dapat penganiayaan khusus daripada keluarganya, termasuk orang tua. Begitu juga saya. Saya tidak bisa ceritakan bagaimana sedihnya saya. Yang jelas, ajaran HaMashiach, ajaran Alkitab, ajaran Yesus, ajaran Yeshua HaMashiach
Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan tidak cukup dari itu. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka. Kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiaya kamu. Ini apalagi mama yang sudah melahirkan saya. Saya selalu bawa dalam doa supaya mama saya, anak saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan, mengikuti jejak saya. Ingat, bukan masuk agama Kristen, tapi percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Itu Mas, saya tidak bisa ceritakan panjang lebar mengenai keluarga karena saya tidak tahan. Saya benar-benar mengalami hal yang secara psikologi saya benar-benar tidak tahan. Banyak juga saya melihat komentar, kamu ini orang yang tidak tahu diri, kenapa kamu tidak pulang ke Aceh, lihat mama. Bukannya tidak pulang ya. Sudah beberapa kali saya ingin pulang. Syarat saya untuk bisa ketemu dengan orang tua cuma satu, saya harus kembali ke Islam. Ngapain? Saya sudah mendapatkan keselamatan, kenapa saya harus kembali ke Islam? Saya percaya janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Bila satu orang percaya, maka seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Sudah banyak contoh. Satu orang bertobat, satu persatu. Mereka, ketika mereka melihat buah pertobatan dari orang itu, maka orang yang melihat itu bertobat juga pada ujungnya. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari terhadap apa yang sudah dikatakan di dalam firman-Nya. Begitu Mas. Wah, luar biasa sekali ya, saudara ya, tantangannya. Maka kita juga harus tetap kuat di dalam Tuhan supaya kita betul-betul dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Bapak bisa mengatasi tantangan itu? Bagaimana? Apa yang Bapak lakukan dan atau apa yang Bapak perbuat gitu supaya bisa mengatasi setiap tantangan-tantangan atau permasalahan yang dihadapi? Saya cuma bisa yang pertama sekali pasrah sama Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi Mas, saya tetap berpegang teguh pada firman. Tuhan tidak pernah ingkar terhadap apa yang sudah dikatakannya. Tuhan tidak pernah ingkar terhadap firman-Nya. Janji Tuhan ya dan amin. Bila satu orang percaya, maka seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Nah, yang saya lakukan adalah saya berdoa. Saya berdoa dan terus berdoa. Setelah itu, saya juga puasa. Bagaimana saya kuat, saya tetap bertahan di dalam iman saya. Setiap saya mengingat mama, saya selalu menangis. Saya selalu menangis apabila saya ingat mama. Dan saya bersyukur ada Bapak Gembala yang menjadi mentor saya juga. Ketika saya menangis, saya pernah di saat Lebaran, ketika suara takbir berkumandang di jalan-jalan, di masjid, di surau, saya menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menangis sekali ketika saya mendengar suara itu. Saya menangis bukan karena saya ingin kembali ke Islam, tapi saya menangis karena saya ingat mama saya tidak bisa berkumpul ketika Lebaran tiba, hari Lebaran. Jadi yang saya lakukan, saya dekatkan diri dengan Tuhan. Saya minta supaya Roh Kudus selalu menghibur saya. Dan selanjutnya yang saya lakukan adalah saya melakukan pelayanan, saya penginjilan yang selanjutnya. Kalau sudah saya di dalam pelayanan penginjilan di pedalaman, itu saya bisa lupa terhadap kesedihan, itu semuanya saya lupakan. Bahkan bukan saya lupakan, lupa sendiri. Begitu sukacitanya saya di dalam melayani Tuhan di pedalaman-pedalaman terhadap menjangkau jiwa di pedalaman. Begitu Mas. Oke, baik. Jadi sekarang sudah berapa lama Bapak menjadi Kristen? Saya masuk Kristen Mas, menjadi orang percaya itu sekitar lebih kurang 5 tahun ya. Pada tanggal 24 bulan 8 tahun 2015 saya masuk Kristen. Begitu Mas. Menjadi umat Bapak Yahweh. Sudah berapa tahun Pak? Bagaimana pandangan Bapak mengenai kekristenan sekarang ini yang ada di Indonesia khususnya ya? Ketika saya masuk Kristen, banyak hal yang saya alami di dalam kekristenan Mas. Dimana seperti saya katakan tadi, saya seorang Islam ya. Saya pernah di pondok pesantren.
Saya dulu mencaci maki Kristen, saya menghina, saya berpikir bahwa Kristen itu biadab, jahat. Tetapi setelah saya masuk langsung ke ranah kekristenan, ke agama Kristen, percaya kepada Tuhan, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, betapa bahagianya saya, betapa damai, sejahtera dan tentramnya hati saya ketika saya mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang diberikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Malah ketika saya ada pengalaman yang sangat pengalaman yang sangat menarik di dalam semasa saya masuk Kristen. Pertama sekali ketika saya masuk gereja. Ketika saya masuk gereja pertama kali itu, yang saya lihat itu adalah patung, salib. Saya melihat gereja-gereja kok tidak ada patungnya. Karena pemahaman saya dulu, Mas, orang Kristen itu sembah patung di gereja. Orang Kristen itu nyembah salib di gereja. Tapi ketika saya masuk gereja, khususnya gereja saya, gereja yang dimana saya beribadah sekarang ya, dan ada beberapa gereja yang saya masuk, itu tidak ada patung. Nah, jangan pula nanti ada orang jawab, loh ini kok ada patung di gereja, apa kamu bilang tidak ada patung? Nah, itu gereja Katolik. Gereja Katolik itu berbeda dengan keyakinan yang saya imani. Maka dari itu saya katakan tidak ada patung dan tidak ada salib di mana orang Kristen sujud tersungkur menyembah patung dan salib tersebut. Itu tidak ada. Ini menjadi pengalaman saya yang luar biasa, Mas. Bahkan satu lagi, saya punya masalah ketika umur saya beberapa bulan di dalam kekristenan. Waktu itu saya mengalami satu gangguan. Bisa dibilang kalau Bapak Gembala saya katakan itu gangguan setan, itu mengganggu kamu supaya iman saya terganggu dan saya meninggalkan kekristenan dan kembali ke agama saya dulu. Nah, waktu itu Bapak Gembala saya ada di luar kota. Ketika beliau mendengar kabar tentang saya bahwa saya mengalami satu hal gangguan, beliau telepon saya, beliau bilang kepada saya, coba kamu doa puasa selama 3 hari 3 malam. Lalu singkat cerita, saya coba doa puasa selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Nah, hari pertama 1 hari 1 malam saya tahan, saya bisa lewati. Hari kedua juga saya bisa lewati. Malam ketiga jam 2 malam saya mimpi yang sangat buruk. Setelah itu haus sekali saya tidak sadar kalau saya lagi puasa. Lalu saya keluar dari kamar dari pastori, saya minum. Nah, paginya Bapak Gembala datang, saya didoakan di ruang doa. Lalu ada saksi juga, ada beberapa teman-teman dari pastori menopang saya di dalam doa ketika mendoakan saya doa pelepasan. Ketika doa pelepasan, Bapak Gembala melihat bahwa kok seperti ada kejanggalan ketika beliau mendoakan saya. Lalu beliau katakan kepada saya, ini kamu pasti tidak sampai 3 hari 3 malam kamu puasa. Saya bilang, sampai kok Pak? Enggak, katanya. Saya bilang, sampai Pak, saya 3 hari 3 malam puasa. Cuma saya bilang, semalam saya minum air sedikit kok, sedikit cuma saya minum. Karena saya mimpi buruk, saya tidak sadar kalau saya lagi puasa. Lalu Bapak Gembala bilang, nah ini gara-gara ini kamu, makanya saya katakan tadi bahwa Pendi tidak puasanya tidak sempurna katanya. Lalu Bapak Gembala sarankan saya, mulai detik ini puasa lagi sampai besok pagi buka. Lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mas Meyon, saya lanjutkan puasa 1 hari lagi. Begitu hari keempatnya, saya didoakan, ditumpang tangan. Begitu ditumpang tangan, saya meronta-ronta. Saya panggil Tuhan, tolong, Allah tolong. Badan saya panas sekali, telinga saya panas, tolong. Nah, waktu itu saya antara sadar dan tidak sadar. Tapi teman-teman yang ada di pastori, di ruang doa, mereka dengar dengan jelas apa yang saya katakan itu. Saya bilang, tolong, saya kepanasan. Lalu Bapak Gembala bilang, panggil Tuhanmu. Panggil semuanya, saya tidak takut karena roh yang ada padaku, roh Yahweh Elohim lebih besar daripada roh yang kamu panggil itu. Saya tetap panggil Tuhan, tolong, Allah tolong, segala macam saya panggil, saya sebutkan. Nah, akhirnya saya antuk-antuk, kepala di dinding, lalu
Tidak lama kemudian selesai. Ketika selesai saya baru sadar, saya tanya, kok kepala saya sepertinya sakit gitu. Lalu Bapak Gembala ceritakan, nah ini kesaksian ketika doa pelepasan saya, Mas. Ketika saya beberapa bulan umur saya di dalam Kristus. Begitu, Mas. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Saya dengar Bapak sekarang kan sudah jadi penginjil, betul ya, Pak? Nah, bagaimana perjalanannya kok bisa Bapak menjadi penginjil gitu? Dan tentu mempelajari kitab suci ini kan juga perlu ada bimbingannya gitu ya. Nah, siapa yang membimbing gitu dan bagaimana Bapak dibimbing? Bisa diceritakan bagaimana mempelajari bagaimana perjalanan menjadi penginjil dan dalam mempelajari kitab suci ini siapa yang membimbing Bapak dan bagaimana Bapak dibimbing? Iya benar, Mas. Sekarang saya sudah menjadi seorang evangelis atau penginjil. Nah, awal mulanya saya sedikit review ya ke belakang. Saya ketika didoakan oleh seorang pendeta, waktu itu di Medan ya. Ketika didoakan oleh seorang pendeta di Medan, saya itu berdoa. Selesai didoakan, saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu pun saya belum bisa berdoa sebagaimana sekarang ya. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau sudah pilih saya jadi dari orang yang tidak percaya kepada Engkau menjadi orang percaya, saya minta dua hal. Yang pertama, jadikanlah saya sebagai pengkhotbah. Yang kedua, jadikanlah saya sebagai penginjil. Nah, tapi Mas, berjalannya waktu, saya sepertinya lebih diarahkan oleh Tuhan menjadi sebagai seorang penginjil. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana saya belajar dan siapa yang menjadi mentor saya? Pertama sekali saya datang ke Semarang, salah satu gereja di Semarang. Begitu saya sampai di pastori, di gereja, malamnya Bapak Gembala yang menjadi mentor saya, Yakub Sulistyo. Bapak Yakub Sulistyo sekarang beliau sudah menjadi bapak angkat saya selain beliau sebagai gembala. Beliau campakkan buku dan kitab di depan saya, ini kamu belajar sendiri, baca sendiri, yang kamu tidak tahu tanyakan. Nah, berjalannya waktu saya banyak sekali belajar. Saya buka, saya belajar semuanya. Dan apa yang saya tidak tahu, setiap Bapak Gembala datang ke pastori, itu kesempatan bagi saya untuk mencegat beliau ya. Saya banyak bertanya pada waktu itu sama Bapak Gembala. Di samping saya berdoa, pujian, penyembahan, berdoa, pujian, penyembahan. Nah, waktu itu Mas, kenapa saya bisa sampai ke Semarang? Saya lupa kasih tahu di belakang. Karena pada tahun 2014 akhir masuk 2015 ketika saya membaca Injil Yohanes 14 ayat 6, itu tidak ada orang Kristen yang menerima saya. Ketika saya sampai di Medan, saya pergi ke rumah Ibu Sofi Silalahi. Oleh Ibu Sofi Silalahi dibawa saya ke rumah Bapak Sinaga. Oleh Bapak Sinaga dipanggilnya pendeta. Selesai dipanggil pendeta, saya didoakan. Selesai didoakan, saya berdoa sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan berikan saya sebagai pengkhotbah atau sebagai penginjil. Jadikan saya sebagai pengkhotbah atau sebagai penginjil. Nah, saya di Medan tidak tahan, Mas, karena setiap jam makan ya, saya dikasih daging babi oleh bapak angkat saya, Bapak Sinaga, dan oleh Mama Sinaga. Selalu itu ditawarin. Sehingga setiap saya makan, saya muntah. Dan selanjutnya pengenalan saya terhadap firman, terhadap Yesus itu saya tidak tahu. Lalu saya berdoa waktu itu. Singkat cerita, nomor HP saya itu dioper kemana-mana oleh orang. Tapi tidak ada satu orang pun orang Kristen yang menelpon saya untuk diajarkan kepada saya terhadap kekristenan, pengenalan saya terhadap Kristus. Itu tidak ada orang yang telepon. Dengan berbagai alasan yang paling sering orang Kristen termasuk para pendeta waktu itu tahun 2015, mereka mengatakan dia kan orang Aceh, tidak ada orang yang injili dia, mana mungkin dia masuk Kristen. Coba kita pikirkan secara matang-matang. Jangan-jangan setelah dia masuk Kristen nantinya dia
mencari kesalahan Kristen lalu dibeberkan. Itu yang saya dapatkan. Sedih sekali saya. Akhirnya berjalannya waktu, sekali waktu malam ya, malam sekitar jam 10 malam, saya ditelepon oleh Bapak Gembala, oleh Dedi, Bapak Yakub Sulistyo. Beliau bilang pada saya, beliau waktu itu panggil saya Pak. Apa benar ini Pak Pendi? Saya bilang iya benar. Apa benar Bapak ingin mengenal kekristenan lebih dalam lagi? Saya katakan iya benar. Kalau begitu tolong datang ke Semarang. Mau nggak ke Semarang? Saya bilang siap Pak. Lalu beliau bilang ya sudah, kapan Anda datang ke Semarang? Saya bilang kapan saja boleh Pak, tapi saya tidak ada uang untuk beli tiket pesawat. Lalu Bapak Gembala katakan waktu itu, ya sudah nanti saya carikan tiket supaya Bapak bisa ke Semarang. Nah, singkat cerita, sampailah saya ke Semarang, Mas. Nah, di dalam didikan, sebagaimana saya katakan tadi ya, saya dikasih buku sampai ke Semarang di gereja, dikasih buku, dikasih kitab, saya belajar sendiri sebagaimana saya katakan tadi, saya berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Saya banyak penyembahan, saya banyak bersekutu sama Tuhan. Dan yang membuat saya seperti ini menjadi seorang penginjil itu adalah Bapak Gembala mendidik saya satu hal. Yang pertama sekali, jaga sikap hati dan motivasi kamu di dalam pelayanan, di dalam Tuhan. Bergantunglah selalu sama Tuhan. Maka saya selalu katakan, Mas Meon, Bapak Gembala itu kalau dengan saya itu kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Saya tidak pernah dikasih uang oleh Bapak Gembala itu 1.000 perak pun sampai sekarang. Tidak pernah, kecuali kalau sekarang kadang-kadang saya berani minta 20.000, 100. Kalau saya kepepet, saya minta minta uang 100, minta uang 20. Itu saya sekarang sudah berani. Kalau dulu awal-awal saya 1.000 perak pun beliau tidak kasih ke saya. Jadi beliau mendidik saya beda dengan mendidik anak didik yang lain. Saya tidak tahu kenapa beliau bedakan. Yang jelas 1.000 perak pun masa saya dididik selama 8 bulan, 9 bulan lebih saya dididik di pastori. 1.000 perak pun saya tidak dikasih uang. Bahkan saya sering menangis, saya sering tidak ada uang di pastori. Itu teman-teman di pastori tahu banget bagaimana perjuangan saya selama saya dari umur 1 bulan sampai 9 bulan di pastori. Saya menangis, saya sering berdoa, saya sering menyembah, sampai saya bilang, Tuhan, ternyata Bapak Gembala saya tidak punya kasih. Waktu itu pernah saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, dengan didikan beliau, Mas, saya sekarang bisa rasakan bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan bagi saya. Bukan Bapak Gembala itu menjadi Tuhan bagi saya, tetapi Tuhanlah yang menjadi Tuhan bagi saya. Jadi setiap kekurangan saya, baik di dalam penginjilan, dalam pelayanan, saya selalu yadah. Kalau bahasa Ibrani, yadah, angkat tangan tanda berserah. Setiap saya angkat tangan, saya berserah diri kepada Tuhan, Tuhan selalu turun tangan. Saya selalu berdoa, Engkau Yahweh Yireh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang mencukupkan saya segala sesuatu yang saya butuhkan. Dan puji Tuhan, Mas, sampai sekarang pemeliharaan Tuhan itu terus saya rasakan. Maka kalau Mas Meon tanya siapa mentor saya? Mentor saya Bapak Gembala Dedi Yakub Sulistyo yang sekarang menjadi orang tua angkat saya. Dan beliau berpesan kepada saya satu hal juga ya. Jangan pernah kamu meminta-minta sama orang. Nah, tapi kalau Mas Men bertanya apakah pernah meminta, kadang-kadang sesekali juga saya sudah benar-benar kepepet sekali ketika saya berada di pedalaman sekali ya, berada di pedalaman. Saya paling WA teman, tolong saya dalam keadaan seperti ini. Ya, puji Tuhan, berkat datang dan berkat ada saja yang kasih. Begitu, Mas. Oke. Lalu sebelum jadi Kristen, apa pandangan Bapak tentang kekristenan? Ya, pandangan saya terhadap kekristenan, Mas, bahwa Kristen itu hanya sebatas agama. Itu kalau sebelum saya menjadi orang Kristen. Kristen itu agama sebagaimana semua orang ketahui ya, bahwa di Indonesia ini ada 4 agama yang paling ditonjolkan, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik. 5 agama. Nah, walaupun belakangan ini muncul agama-agama yang lain dan organisasi-organisasi yang lain. Yang jelas, pandangan saya terhadap kekristenan itu adalah hanya sebatas agama. Tetapi Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus, itu saya tahu. Begitu, Mas. Kenapa Bapak sudah sekian lama jadi Kristen,
tapi baru muncul dan dikenal publik saat ini? Mas, saya sebenarnya pertanyaan ini Mas sering juga ditanyakan oleh teman-teman dalam waktu dekat ini ya, kenapa kok baru muncul? Nah, sebenarnya banyak orang yang ingin memunculkan saya Mas, yang ingin mempublikasikan saya, yang ingin mengekspos saya. Cuma saya tidak mau diekspos. Saya pernah katakan sama teman ketika ada pendeta yang ingin mengekspos saya, mengajak saya pelayanan penginjilan, saya katakan, biarlah saya tidak dikenal oleh orang, tetapi Tuhan mengenal saya. Nah, karena saya sering ke pedalaman-pedalaman Mas, makanya saya sering katakan di video saya bahwa saya jarang sekali masuk ke gedung-gedung. Saya jarang sekali masuk ke gedung-gedung, ke gereja-gereja jarang, kecuali saya hanya untuk ibadah, baru saya masuk ke gereja-gereja. Kalau untuk masuk ke gedung-gedung sebagaimana penginjil-penginjil yang lain, yang murtadin-murtadin yang lain bisa dikatakan, itu saya jarang sekali. Saya lebih senang mencari jiwa-jiwa di pedalaman, sebagaimana saya katakan tadi. Biarlah saya tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi saya dikenal oleh Tuhan. Nah, begitu Mas. Dan Bapak Gembala juga mendidik saya, biarlah Tuhan sendiri yang mengekspos kamu kalau sudah saatnya, sudah waktunya. Begitu Mas. Pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya. Saya dengar Bapak kan melayani di berbagai pulau terpencil ya, di berbagai pulau di Indonesia. Nah, kenapa kok tidak melayani dari gereja ke gereja gitu, seperti kebanyakan orang-orang penginjil atau evangelis pada umumnya, atau yang seringkali orang bilang murtadin begitu ya? Nah, baik Mas, mengenai pertanyaan ini jawaban saya hanya satu ya Mas. Yang butuh kesaksian sebenarnya itu bukan orang di gedung gereja, tetapi orang di luar gereja. Orang di pedalaman itu sangat butuh kesaksian kita. Orang di pedalaman sangat butuh bagaimana seorang murtadin ini bisa berjumpa pribadi dengan Kristus. Ini yang paling dibutuhkan, yang paling dinanti-nantikan oleh orang di pedalaman. Nah, sementara kita bisa melihat ya, sekarang penginjil itu sudah tidak masuk lagi ke pedalaman. Saya Mas lama di Mentawai. Setahun saya 3 kali ke Mentawai. Setiap saya berangkat bisa 2-3 bulan saya di Mentawai. Lalu pulang lagi. Sebulan saya di Semarang, saya berangkat lagi ke Mentawai, lalu pulang lagi. Nah, dari sekian waktu, sekian lama saya di Mentawai, saya belum pernah melihat penginjil masuk ke Mentawai. Tetapi kalau pendeta masuk ke Mentawai, itu banyak. Ngapain masuk ke Mentawai? Yang pertama sekali, buat seminar, buat KKR. Lalu bahkan tidak jarang juga pendeta masuk ke Mentawai itu selfie-selfie, lalu disebarkan foto mereka agar diketahui boleh semua orang bahwa mereka melakukan penginjilan. Tetapi saya belum pernah menemukan penginjil masuk ke Mentawai. Belum pernah. Yang saya temukan adalah pendeta masuk ke Mentawai buat KKR dan seminar. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi yang paling efektif, karena saya melihat bahwa di Mentawai itu termasuk salah satu penghijauan untuk mengislamkan orang Mentawai. Yang paling efektif itu, yang paling penting di situ adalah bukan KKR dan seminar, tetapi yang paling penting di situlah penginjilan dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, khususnya di Kepulauan Mentawai. Maka dari itu Mas, saya selalu katakan sama teman-teman, ayo kita lakukan penginjilan ke pedalaman. Karena ketika misionaris dan penginjil tidak lagi masuk ke pedalaman, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh saudara kita dari seberang. Maka mereka mengutus saudara-saudara mereka, ustadz dan ustazah, santriwan dan santriwati untuk diutus ke pedalaman, ke kantong-kantong Kristen, khusus untuk mengislamkan orang Kristen. Sebagaimana kita melihat Mas, yang tidak menjadi rahasia lagi bagi kita, di Papua sudah banyak sekali orang Papua diislamkan. Sudah banyak sekali orang Ambon, Maluku di pedalaman itu diislamkan. Sudah banyak sekali di Manado juga diislamkan. Di Mentawai, di Nias, sekarang lagi terjadi di Nias. Saya baru 3 bulan yang lalu Mas, saya baru pulang dari Nias. Pulau Tebolo, Pulau Seru, ada beberapa pulau di Pulau Telo saya masuk menguatkan orang-orang yang ada di pedalaman. Kasihan sekali mereka yang ada di pedalaman. Mereka begitu rindu ada penginjil masuk ke sana. Mereka begitu rindu ada orang yang menguatkan terhadap iman kekristenan,
pengenalan mereka terhadap Kristus. Karena kebanyakan orang kita Kristen di pedalaman itu adalah Kristen KTP, Kristen keturunan. Tetapi ketika ada penginjil masuk, itu mereka senang sekali. Saya sangat disayang oleh orang-orang yang ada di pedalaman-pedalaman, khususnya di pulau-pulau. Nah, jadi saya Mas, sebagaimana saya katakan tadi, kenapa saya juga tidak pernah muncul ke publik, ya salah satunya juga saya sibuk dan asik mencari jiwa dan juga bertemu dengan mualaf-mualaf yang ada di pedalaman. Nah, sebagaimana Mas ketahui, saya katakan barusan, saya ke Mentawai, saya ke Nias, saya juga sudah ke Batam ya, saya juga sudah ke Bangka Belitung, Bangka Belitung, di pedalaman Bangka Belitung, saya juga sudah ke Kalimantan Barat, pedalaman Kalbar, Kalimantan Barat. Begitu Mas. Lalu bagaimana dengan saat Bapak melayani ke desa-desa dan pulau terpencil itu kan pasti memerlukan biaya ya. Nah, dari mana Bapak mendapatkan biaya ini? Ya benar Mas, memang setiap pelayan Tuhan, apalagi penginjil ya, yang pedalaman-pedalaman itu sangat butuh biaya. Tetapi uang dan biaya itu bukan segala-galanya bagi penginjil. Tidak ada penginjil yang tidak butuh uang, tidak ada penginjil yang tidak butuh biaya. Tetapi bukan berarti ketika biaya uang tidak ada, kita tidak bisa melakukan penginjilan. Asal kita punya hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, punya motivasi dan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita lewat siapapun Mas. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, saya jangankan ketika saya masa dididik tidak dikasih uang oleh Bapak Gembala saya, oleh mentor dia, sampai saya ke penginjilan pun Bapak Gembala tidak pernah 1.000 perak pun saya dikasih uang. Termasuk gereja dan termasuk sinode tidak pernah kasih uang 1.000 perak pun kepada saya. Yang Bapak Gembala pesan kepada saya cuma satu, jaga sikap hati dan motivasi di dalam pelayanan. Dengan siapapun kamu berteman, dengan siapapun kamu bertemu, kemanapun kamu pergi, jaga sikap hati dan motivasi di dalam melayani Tuhan. Kalau sikap hati dan motivasimu sudah melenceng, Bapak Gembala pesan berkali-kali, lebih baik kamu kembali ke agama Islam, karena tidak ada nilai sama sekali di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Mas Meon, saya untuk mendapatkan berkat ke pedalaman penginjilan ke pedalaman itu hanya dari belas kasihan Tuhan. Setiap saya berangkat, ada saja Tuhan gerakkan siapapun, itu kebanyakan dari orang yang tidak saya kenal. Bahkan ketika saya masuk berkat, saya ceritakan sama Bapak Gembala, Dedi, puji Tuhan, Pendi dapat berkat 1 juta, Pendi dapat berkat 2 juta, Pendi dapat berkat 500.000. Bapak Gembala paling bertanya, dari siapa Pen? Tidak tahu Dedi. Ya bersyukurlah, kata Dedi. Hanya itu. Lalu Dedi bilang, tetap jaga sikap hati dan motivasi. Nah, dan saya Mas, setiap saya melakukan penginjilan, saya selalu doa dan puasa. Yang kedua juga, Bapak Gembala selalu menopang saya dalam doa. Dan begitu juga di lapangan, kemanapun saya pergi, dengan siapapun saya berhadapan, saya selalu ceritakan kepada Bapak Gembala, tolong Dek, dukung doa, saya dalam keadaan seperti ini, saya dalam keadaan seperti ini. Nah, padahal sesekali saya merasakan begini Mas, ketika saya mengatakan kepada Bapak Gembala, Dek, tolong dukung doa, saya merasakan ini saya agak kesulitan di ladang pelayanan, di penginjilan, di pedalaman. Saya hanya mengharapkan ini bagaimana nantinya Bapak Gembala minta nomor rekening saya. Tapi saya tidak pernah mendengar dari mulut Bapak Gembala ya, dari bibir Bapak Gembala keluar kata-kata, ya sudah kirimkan nomor rekening, nanti Dedi kirimkan berkat. Tidak pernah. Yang ada apa? Kamu harus doa yang banyak, jaga sikap hati, jaga motivasi, Tuhan pasti pelihara. Kamu melayani Tuhan, bukan melayani Dedi. Kamu melakukan penginjilan, melayani Hamasiah, bukan melayani gereja dan sinode. Tuhanlah yang mencukupkan segalanya. Jadi inilah yang saya rasakan Mas di dalam pelayanan. Memang banyak teman-teman yang tidak percaya terhadap apa yang saya alami. Bahkan saya pernah katakan kemarin sama teman-teman ya, kalau kamu tidak percaya terhadap apa yang saya alami, ayo silakan ikut saya. Dan puji Tuhan di Mentawai ada orang yang ikut saya. Setiap saya datang ke Mentawai ada satu orang dari gereja GPDI. Beliau selalu ikut saya kalau saya ada di Mentawai. Dan beliau sudah melihat sendiri bagaimana berkat, dari mana berkat yang saya dapatkan ketika saya masuk ke pedalaman-pedalaman Mentawai, melakukan penginjilan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, bahkan dari desa ke desa.
Bahkan Mas Men, saya di Mentawai itu sekarang ya, dari dulu ya sampai sekarang, kalau saya masuk ke pedalaman, yang saya bawakan itu adalah kopi, roti, gula, indomie, permen. Untuk apa? Kalau saya melihat rumah, ada rumah yang terbuka, pintunya terbuka, ada orang di rumah tersebut, saya masuk. Ketika saya masuk, saya ceritakan siapa saya dan bagaimana saya dan tujuan saya kemari ada untuk apa. Kalau mereka menerima saya dengan penuh sukacita, saya bikin teh di situ, kami minum sama-sama, makan sama-sama, dan apabila saya sanggup bicara 2 jam, maka 2 jam lah, selama 2 jam lah mereka diberkati terhadap firman Tuhan dan kesaksian saya. Pernah sekali saya bersaksi di sebuah rumah jemaat di pedalaman Mentawai, itu banyak sekali orang yang hadir, itu habis kopi, itu banyak sekali habis kopi dan gula dan termasuk roti. Sampai teman saya bilang, Bang Pendi, saya mau beli roti dulu, tapi saya jawab, tapi kan roti kan jauh sekali kalau kita beli. Lalu ada jemaat yang bilang, udah nggak apa-apa Bang Pendi, kami masak keladi buat kita makan sama-sama. Sampai begitu saya alami Mas di pedalaman. Wah, luar biasa, Tuhan menolong dan menopang saya di dalam pelayanan. Donatur saya Yahweh Yireh yang menyediakan segala-galanya, tidak ada yang lain. Nah, begitu Mas, kira-kira pernah ya ketika saya bersaksi di rumah jemaat di pedalaman Mentawai, ada mu'alaf di situ. Saya tidak tahu kalau dia mu'alaf. Saya terus bersaksi. Saya tidak tahu dia mu'alaf karena waktu itu bulan puasa, sementara dia merokok. Saya pikir ini Kristen, ternyata dia mu'alaf. Lalu selesai saya kesaksian, dia cegat saya, dia bilang, Pak Aceh, katanya, saya mu'alaf, kata dia. Lalu terjadilah komunikasi dengan dia. Nah, terus kenapa kamu merokok? Apa kamu nggak puasa? Terus dia ceritakan versi dia, lalu saya injili dia, saya perkenalkan Kristus. Lalu saya katakan ada 3 hal dalam Injil yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Lalu saya ceritakan bagaimana Injil, siapa, who is the Jesus, man huwa Yasua, saya ceritakan semuanya, dan puji Tuhan, mu'alaf tersebut kembali kepada Kristus. Saya pernah Mas, sekali waktu saya di pedalaman Mentawai itu, waktu itu pelayanan saya diundang oleh satu hamba Tuhan dari GPDI yang sering menemani saya di lapangan di Mentawai. Beliau punya gereja, tetapi jemaatnya sedikit sekali. Waktu itu ibadah kenaikan, perayaan kenaikan Yesus. Nah, ketika saya datang ke gereja, itu yang datang tidak ada orang, Mas. Tidak ada orang yang datang. Saya bilang sama hamba Tuhan ini, bagaimana nih Pak? Ini nggak ada orang yang datang. Daripada kita tunggu, ayo kita lakukan penginjilan. Lalu Bapak itu menjawab dengan lusuh, ya sudahlah Pak Pendi, kalau begitu ayo kita lakukan penginjilan. Nah, lagi beliau beres-beres untuk melakukan penginjilan, saya juga melihat beliau dengan penuh belas kasihan ya, karena beliau seperti bagaimana gitu, ini hari kenaikan kok jemaat tidak ada yang datang. Karena di daerah beliau itu satu antara rumah jemaat dengan gereja itu jauh sekali Mas. Apalagi tanah jalan pada itu musim hujan jalannya berlumpur dan nyamuk hagas itu banyak sekali. Lalu saya tidak tahu ya dari mana dapat ide, muncul saja ide, saya teriak-teriak, wow, nama juga di hutan Mas. Ketika saya teriak-teriak, wow, saya buat persis seperti benar-benar. Saya tidak, kadang-kadang saya berpikir ya, wah saya ini sudah bukan seperti penginjil lagi. Udahlah, yang penting saya ingin panggil orang. Ketika saya teriak, tiba-tiba dalam waktu 1 menit itu tidak ada suara yang menyaut suara saya, tidak ada sahutan. Terus menit kedua saya teriak lagi. Nah, hamba Tuhan Pak Pendeta GPD itu bilang, Pak Pendi, udahlah Pak Pendi jangan teriak-teriak. Kita kan hamba Tuhan, Bapak kan penginjil. Nanti bagaimana pandangan masyarakat desa ini terhadap Bapak? Waktu itu tidak kelihatan orang di jalan, Mas. Saya bilang sama, namanya Pak Rilus, saya bilang sama Pak Rilus, udahlah Bapak diam aja, saya bilang. Bapak
berdoa, nanti orang pasti datang. Enggak datang Pak Pendi, sudah 2 jam kita tunggu, enggak datang-datang. Saya teriak terus, tiba-tiba Mas, ada orang yang saut. Yang saut. Lalu ada lagi yang saut. Tiba-tiba itu ada saut-sautan tuh panjang sekali. Nah, sekitar setengah jam, puji Tuhan, lebih daripada 20 orang berkumpul di depan gereja itu. Di depan gereja, nggak masuk ke gereja, karena gereja GPDI mereka kadang ada yang anti dengan karismatik, sehingga kami melakukan pelayanan di jalan. Ketika melakukan pelayanan di jalan, akhirnya kami tidak jadi melakukan penginjilan. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, ini jemaat mulai datang, ayo kita siapkan apa yang perlu kita siapkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, 3 jam lebih kami bicara, kami sharing dengan orang yang datang dari mereka keluar dari hutan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan memakai saya di pedalaman itu luar biasa. Dan saya punya kerinduan bagaimana mu'alaf di pedalaman itu kembali kepada Kristus. Begitu Mas. Kalau boleh tahu, apa rekening Bapak? Boleh dituliskan di sini ya Pak ya, supaya siapa tahu ada yang tergerak hatinya ingin mendukung pelayanan misi Bapak untuk mempertobatkan banyak jiwa. Boleh ya Pak, silakan. Saya kalau sudah berbicara masalah nomor rekening Mas, apalagi di depan umum ya, dimunculkan di channel ya, di YouTube, saya agak-agak bisa dibilang agak malu, karena Dedi, Bapak Gembala itu mengajarkan saya satu hal, sebagaimana saya katakan, saya ulang-ulang tadi, jaga sikap hati dan motivasi di dalam pelayanan. Nah, tapi siapa tahu ada juga teman, saudara yang rindu memberkati, saudara juga rindu melakukan pelayanan penginjilan ke pedalaman, saudara tidak punya waktu. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam Bible, dalam Alkitab, di situ dikatakan seseorang memberikan minum 1 gelas kepada penginjil, kepada seorang nabi, maka upahnya itu sama. Jadi saya Mas hanya punya Bank Mandiri 13600 1498 1549 atas nama saya pribadi, saya sendiri, atas nama Effendi Usman. Saya ulangi, Bank Mandiri 13600 1498 1549 atas nama Effendi Usman. Terima kasih Mas. Nah itu tadi saudara, nomor rekeningnya Bapak Effendi Usman ya. Siapa tahu saudara tergerak untuk membantu dalam pekabaran Injil melalui Pak Effendi Usman ini. Kalau kita tidak bisa ke desa terpencil, pulau terpencil, mungkin ya dana kita bisa sampai ke sana ya, demi kerajaan Tuhan. Amin. Lalu Pak, di dalam kekristenan ini di Indonesia saat ini kan masih ada kontroversi atau berbagai pandangan ya tentang nama Yahweh di kekristenan di Indonesia. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya benar memang Mas Mion, bahwa kalau saya melihat di lapangan ya, bukan saja kontroversi antara nama Allah dan Yahweh yang dipakai oleh orang Kristen itu kontroversinya di Indonesia, bahkan di Malaysia juga masih terjadi kontroversi ya. Walaupun saya beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca di satu berita bahwa nama Allah dilarang pakai oleh pemerintah Malaysia untuk umat Nasrani, karena itulah nama sesembahan umat Islam. Nah, saya juga sangat setuju dengan hal ini, sehingga kita itu benar-benar berbeda antara orang Nasrani, orang Kristen Nasrani, dan orang Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, termasuk Tuhannya saya dulu. Nah, sementara Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Yod-He Waw-He, Yahweh. Dan semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, semua pendeta itu tahu mengenai nama Tuhan, nama Bapa di surga, yaitu Yahweh. Nah, saya
ketika pelayanan ke pedalaman-pedalaman, ada beberapa teman ya yang bertanya kepada saya, Anda ini dari aliran Yahweh ya? Karena saya lihat Bapak Gembala Anda, mentor Anda itu adalah pengagum Yahweh. Saya bilang, saya dengan tegas katakan, saya bukan dari aliran Yahweh. Yahweh itu bukan aliran, Yahweh itu bukan organisasi, Yahweh itu bukan sekte, Yahweh itu bukan doktrin ya. Tapi Yahweh itu adalah nama Tuhan kita di surga. Nama Bapa di surga adalah Yod He Waw He, Yahweh. Nah, saya terus terang katakan sama teman-teman bahwa pernah saya bertanya sama teman ya, menurut kamu Yahweh ini Tuhan apa bukan sih? Mereka bilang, memang kami akui bahwa Yahweh itu Tuhan. Tapi karena kita ini di Indonesia, lalu pada umumnya orang memakai itu adalah Allah. Lalu kita pakai Allah supaya tidak terjadi kontroversi. Sementara itu adalah pandangan dia ya. Nah, saya tidak bisa memaksakan dia harus begini, harus begitu. Itu hak dia. Yang jelas, bagi saya pribadi sebagai penginjil, Mas, Yahweh itu Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang bilang orang tersebut membuka sejarah, membaca sejarah dengan banyak bukti-bukti yang dia keluarkan, dia katakan bahwa Allah ini muncul, nama Allah muncul sebelum agama Islam muncul. Orang Kristen, Nasrani, Arab sudah memakai Allah. Sah-sah saja mereka, orang tersebut mengatakan hal demikian. Tetapi yang jelas, kita kembali ke dasar firman aja lah. Kita kembali ke Alkitab aja. Kita kembali ke Bible aja. Apa kata Bible? Kalau bukan apa kata sejarah, tetapi apa kata Bible. Nah, karena bagi saya, Mas, sejarah yang paling awal itu adalah, bahkan bukan paling awal ya, yang tidak ada awal, yang tidak ada akhir adalah firman. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa sejarah yang tidak ada awal dan tidak ada akhir adalah firman? Ketika Mas bisa melihat di dalam Alkitab ya, dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Ini sebenarnya sejarah yang paling mula-mula ini sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi kita melihat sejarah awal, sejarah bagaimana kita melihat supaya kita melihat sejarah yang lain sehingga kita membenarkan bahwa Allah itu bisa dipakai di dalam kekristenan. Nah, kalau kita kembali ke dasar firman, ya saya lebih taat kepada firman daripada taat kepada organisasi dan taat kepada yang sudah kebanyakan orang umumnya pakai. Nah, karena prinsip saya, Mas, saya akan mempertahankan kebenaran saya walaupun sendiri, kebenaran itu akan saya pertahankan. Nah, walaupun saya banyak, saya punya anggota banyak sekali, kalau itu bukan kebenaran, saya akan tinggalkan itu. Tapi kalau itu kebenaran, saya akan mempertahankan kebenaran itu walaupun saya sendiri, walaupun saya dijauhi oleh teman, saudara, sahabat, dan sebagainya. Saya tetap akan mempertahankan. Bagi saya, Mas, Yod He Waw He, Yahweh itu adalah mutlak nama Bapa surgawi kita, nama Bapa kita, nama Tuhan kita di surga. Dan juga saya pernah sampaikan di channel saya, channel Injil Kabar Baik Habaget, Injil Kabar Baik Habaget, di mana di situ di video saya itu saya pernah jelaskan dalam Al-Quran, di situ dikatakan terjadi pada saat Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Musa akan diperhadapkan di hadapan laut, dengan laut. Di hadapan dia laut, di belakang dia musuh. Dia maju kena, mundur kena. Lalu Musa dengan perintah Allah, dia ada tongkatnya di tangan, dia pukul tongkatnya ke laut. Ketika tongkatnya dia pukul ke laut, air laut terbelah menjadi dua. Nah, ini versi Al-Quran ya, bukan versi Alkitab. Kalau versi Alkitab semua orang tahu. Nah, lalu Musa dengan kaumnya menyeberang laut. Fir'aun tetap mengejar Musa. Fir'aun dan bala tentaranya tetap mengejar Musa. Sehingga sesampainya Musa dan kaumnya ke seberang laut, Fir'aun dan tentaranya pas berada di tengah laut.
Lalu Musa mengambil lagi tongkat, dipukulkan lagi kedua kali ke laut dengan perintah Allah. Dia dipukulkan, ketika dipukul air laut menyatu. Nah, ketika air laut menyatu semua orang tahu. Versi Bible dan versi Al-Quran di sini sama. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Nah, tetapi versi Al-Quran, Fir'aun pada masa itu, pada saat itu, dia tidak mati. Tetapi semua tentara Fir'aun mati. Fir'aun sempat berseru. Ketika Fir'aun hampir tenggelam dia, begini. Maksudnya, apa namanya itu? Timbul. Tenggelam, timbul. Dia berseru kepada Tuhan. Mulai sekarang, saya beriman dan percaya kepada Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel. Tetapi oleh penerjemah penafsir Al-Quran dibuat dalam kurung kata Allah. Sementara di surat Al-Quran tersebut, di ayat tersebut tidak dikatakan, tidak ada nama Allah dalam teks berbahasa Arab. Oleh penafsir Al-Quran ditulis dalam kurung Allah. Nah, kalau kita lihat apa yang saya ceritakan ini, Musa berseru kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel, Mas, itu bukan Allah. Dari segi nama saja sudah beda ya. Allah itu bahasa Arab. Sedangkan Israel, Yahudi, mereka bahasa sehari-hari bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Jadi Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel itu adalah Yod-He-Waw-He, Yahweh. Begitu, Mas. Baik, rencana lalu selanjutnya Pak, apa rencana Bapak untuk pelayanan ke depannya? Apa yang Bapak rencanakan? Baik, Mas. Saya juga pernah katakan ya sama teman-teman yang lain, kalau Tuhan izinkan saya punya berkat, saya ingin buat rumah pemuridan, Mas. Saya ingin buat rumah pemuridan. Di rumah itu saya akan didik, saya akan ajarin bagaimana kita punya hati, punya sikap hati untuk melakukan penginjilan ke pedalaman-pedalaman. Penting sekali pelayanan penginjilan ke pedalaman-pedalaman. Karena saya katakan tadi, Mas, tidak ada lagi penginjil masuk pedalaman. Sudah asik ke gedung-gedung, sudah asik ke gereja satu dengan gereja yang lain. Karena kalau masuk ke gereja satu dengan gereja yang lain, otomatis mereka akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan uang ya. Tapi kalau pergi pelayanan penginjilan ke pedalaman-pedalaman, justru bukan mendapatkan berkat, justru mengeluarkan berkat. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau kita punya sikap hati dan motivasi yang benar di depan Tuhan, maka berkat itu akan datang. Jadi yang ingin saya lakukan, Mas, saya ingin bangun rumah pemuridan, saya ingin mendidik orang-orang supaya punya hati untuk melakukan penginjilan khususnya ke pedalaman, dan juga saya akan ajarkan tentang bagaimana kita bisa melakukan penginjilan atau bisa beradu argumentasi dengan mu'alaf. Karena mu'alaf itu juga sekarang mereka belajar juga tentang kristologi, walaupun kristologi yang salah yang mereka pelajari, tapi kita harus punya benteng untuk menahan serangan-serangan mereka. Bahkan sesekali kita bisa melepaskan tembakan kita kepada mu'alaf-mu'alaf itu, sehingga mereka tidak serta-merta tidak menembak sembarangan. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan hal itu, betapa luar biasanya ladang penginjilan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini kerinduan saya, Mas. Saya ingin bangun rumah pemuridan. Doakan. Wah, seru sekali ya Pak pembicaraan kita saat ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, adakah pesan bagi para penginjil, khususnya untuk orang-orang yang seperti Bapak backgroundnya dari agama seberang menjadi Kristen gitu, atau yang seringkali disebut dengan murtadin gitu? Apa pesan-pesan Bapak bagi mereka? Nah, baik, Mas, pesan saya kepada para murtadin ya, khususnya kepada orang yang sudah bertobat, sudah percaya kepada Yeshua Hamasyah, percaya kepada Yesus Kristus. Pesan saya, ayo kita buka hati kita buka pikiran kita buka mata batiniah kita. Lihat, padi sudah mulai menguning, pekerja sedikit. Nah, kitalah yang menjadi pekerja ini. Ayo jadikan diri kita menjadi pekerja di akhir zaman. Sudah cukup bagi saudara untuk bersaksi di gereja-gereja, bersaksi di gedung-gedung.
Ayo kita bergandengan tangan, kita sama-sama melakukan penginjilan ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah, sehingga menghasilkan banyak jiwa, menghasilkan banyak tuaian bagi kemuliaan Tuhan. Dan pesan saya juga kepada para teman sahabat semuanya, jaga sikap hati dan motivasi di dalam ladang pelayanan. Kalau Bapak Ibu ingin komunikasi dengan saya, bisa melalui email, nanti saya pasti respon. Email saya uefendi50@gmail.com. Terima kasih. Begitu, Mas. Dan satu lagi Pak, pesan-pesan bagi kita semua orang-orang Kristen di Indonesia ini apa? Baik, terima kasih Mas atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, dan juga kepada teman-teman semua hamba Tuhan dan pendeta, khususnya juga umumnya kepada orang Kristen, khususnya kepada para hamba Tuhan dan pendeta. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas berkat dukungan doa Bapak Ibu. Saya bisa melakukan banyak hal. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom Aki. Aku kebarkan Injil keselamatan. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Effendi Usman sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang, dan kiranya perbincangan kita ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, yang menyaksikan video kita pada saat ini. Baik, demikian Bapak Ibu Saudara, pembicaraan kita dengan penginjil misionaris Bapak Evangelis Effendi Usman. Kiranya video ini boleh menjadi berkat kita bagi kita semuanya. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati. Shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang sudah mengerti siapakah Bapak Evangelis Avraham Effendi Usman. Secara jujur, beliau saya didik untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan sampai detik ini mudah-mudahan untuk selamanya beliau tetap menjaga sikap hati dan motivasi. Karena itu ya kita dukung pelayanannya ya, apalagi beliau punya cita-cita bisa memiliki rumah pemuridan yang nantinya akan mendidik banyak orang-orang menjadi multiplikasinya beliau. Secara jujur beliau sempat mengungkapkan juga kepada saya, berkali-kali dikecewakan oleh senior-senior Nasrani. Kenapa? Karena beliau akan dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan dalam kapasitas untuk mencari uang. Ya, padahal saya bina dengan sungguh-sungguh agar Bapak Evangelis Effendi Usman ini melayani betul-betul bisa mendapatkan jiwa-jiwa, bukan mendapatkan uang. Bukan berarti uang tidak butuh. Bapak Evangelis Effendi Usman tentu saja butuh masalah keuangan, tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang paling utama. Bagi beliau yang paling utama adalah keselamatan jiwa, karena beliau sudah tahu persis dari apa yang beliau pelajari bahwa keselamatan jiwa itulah segala-galanya. Dan selama ini rupanya memang untuk masuk ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke pulau-pulau, jarang orang yang mau. Tetapi kalau Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach telah memanggil beliau untuk melayani di pedesaan, di pulau-pulau yang dihuni oleh Kedar, maka ini adalah penggenapan nubuatan firman. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak, saudara diberkati Bapak Yahweh, dan saudara pengen melayani ke pelosok bersama dengan beliau, silakan, karena beliau membuka diri. Tetapi apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan usaha aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dana Bapak Ibu bisa dipakai untuk pelayanan. Dan saya sebagai tutornya, saya memberikan jaminan bahwa setiap dana yang masuk tidak akan dipergunakan untuk mencari kekayaan. Karena beliau mempunyai satu cita-cita, yaitu untuk kemuliaan Bapak Yahweh, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bukan menyembah kepada sesuatu yang tidak layak disembah. Demikianlah wawancara virtual yang bisa kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk
Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan menonton video ini, apabila video ini menjadi berkat, tolong bisa like, subscribe, dan berikan komen. Bila perlu klik loncengnya sehingga ketika kami membuat video-video yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkan yang pertama, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih. Shalom Aleichem. Besem Yeshua HaMashiach Beruach HaKodesh. Amin.